Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya Johnson Pinting. Kali ini saya akan melakukan tugas anatomi klinis kardiovaskular yang ditugaskan oleh Dr. Oski Liandri MKes. NIM saya adalah 23330 3080 1095. Apa yang kita akan lakukan pada sesi ini? Pertama, ada patofisiologi ginjal jantung. Kedua, ada parten ductus arteriosus. Ketiga, ada tetralogy valve. Lalu ada ventricle atrial defect. Sebelum kita masuk patologi jantung, ada baiknya kita untuk kenalan sama jantung terlebih dahulu. Apa sih itu jantung? Nah, teman-teman, jantung itu merupakan organ yang berotot yang berfungsi untuk menampung darah yang mengandung oksigen dari seluruh tubuh, yang membawanya ke paru-paru untuk diambil oksigennya dan melepas karbon dioksida. Kemudian, jantung mengangkut darah yang mengandung oksigen dari paru-paru dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Untuk fun fact, jantung memompa sekitar 7.200 liter darah ke seluruh tubuh dalam satu hari. Jantung terletak di tengah dada dan mengarah sedikit ke kiri. Rata-rata jantung berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Artinya, jantung itu berdetak 3 miliar kali dalam seumur hidup seseorang untuk rata-ratanya. Untuk jantung orang dewasa itu berdetak sekitar 60 sampai 80 kali per menit, lebih cepat daripada orang dewasa, yaitu sekitar 70 hingga 190 per menit. Nah, untuk anatomi dari jantung sendiri, jantung itu berotot rongga berbentuk kerucut yang terletak di mediastinum tengah dan terbungkus dalam perikardium. Jantung itu terletak di bagian posterior dari badan sternum dengan sepertiga letak di sebelah kanan dan 2/3 di sebelah kiri garis tengah. Jantung berukuran 12 kali 8,5 kali 6 cm dan beratnya sekitar 310 gram untuk pria dan sekitar 255 gram untuk wanita. Jantung itu memompa darah ke berbagai bagian tubuh untuk memenuhi nutrisinya. Untuk dari gambar tersebut hubungannya ke arah anterior ada badan sternum dan tulang rawan kosta yang berdekatan, paru-paru kiri, dan pleura pada puncaknya. Untuk dari posterior ada esophagus, aorta thorax descendens, vena azygos, vena hemangiosus, dan ductus thorax. Secara superficial ada percabangan dari tungkus pemanas. Pada bagian bawah ada diafragma dan lateral ada paru-paru dan pleura. Selanjutnya kita akan masuk pada lapisan jantung. Nah, untuk lapisan jantung sendiri terdiri dari tiga lapisan, yaitu ada epikardium, eh, lapisan dinding ini paling luar dan dibentuk oleh lapisan viscera perikardium serosa. Lalu ada miokardium, lapisan tengah berotot pada dinding jantung dan memiliki jaringan dirangsang dan sistem konduksi. Lalu selanjutnya ada endokardium. Untuk endokardium sendiri ada lapisan konsentris tengah, lapisan subendokardial. Nah, sisa jantung itu sebagian besar terdiri dari lapisan superkardial dan subendokardial. Selanjutnya, kita akan masuk pada struktur serta fungsi dari jantung itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar. Jantung itu eh, dibagi oleh menjadi dua sekat, yaitu bagian kanan dan kiri. Dan dipimpin bagi masing-masing organ menjadi dua rongga. Nah, rongga atas itu disebut atrium dan rongga bawah itu disebut ventricle. Nah, jadi karena itu jantung itu dari 4 ruang. Ya, sudah kita sudah atrium kanan, atrium kiri, lalu ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Untuk yang terbaik mengingatnya itu bisa berdasarkan urutan aliran darah melalui jantung. Yang pertama adalah darah vena itu kan mengalir dari tubuh, mengalir ke atrium kanan melalui SCV dan 4C dan sinus koroner. Lalu atrium kanan itu memompa darah melalui katup trikospit ke ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan itu memompa darah lagi melalui katup lunar paru ke dalam bantong paru untuk dioksigenasi di paru-paru. Darah yang kembali dari paru-paru mengalir ke atrium kiri melalui 4 vena pulmonalis. Atrium kiri memompa darah melalui katup bicuspid atau mitral ke ventrikel kiri.
ventrikel kiri memompa darah melalui katup sinular aorta ke aorta descendens untuk mensuplai darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan sama katup jantung. Apa sih ini katup jantung, teman-teman? Katup jantung ini mengalir darah searah dan mencegah regurgitasi ke arah yang berlawanan. Ada dua pasang katup di jantung, sepasang katup ventrikular dan sepasang katup semilunar. Nah, jantung itu memiliki empat katup jadinya. Keempat katup jantung memiliki tujuan tunggal, yaitu memudahkan aliran darah ke daerah dengan tapi mencegah aliran balik. Jadi dia itu cuma searah, teman-teman. Jadi aliran keluar itu setiap ruangan itu dijaga oleh satu katup-katup jantung. Nah, apa saja sih katup-katup jantung? Nah, kalau katup atrioventrikular itu ada antara atrium dan ventrikel. Ada katup tricuspid yang berada di sisi kanan jantung. Lalu ada katup mitral atau katup biskupit yang ada di sisi kiri jantung. Nah, katup semilunar yang terletak di saluran keluar ventrikel. Ada katup aorta di jantung pada sisi L. Lalu ada katup pulmonal di sisi R jantung. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita belajar dengan pasukan darah dari jantung. Nah, jantung itu disuplai oleh dua arteri koroner. Nah, yang pertama adalah arteri kiri dan kanan. Kita akan bahas arteri kiri terlebih dahulu. Aliran arteri koroner kiri utama membawa 80% aliran ke otot jantung. Inilah arteri yang pendek yang terbagi menjadi dua cabang. Nah, itu ada arteri descendens antero kiri yang mensuplai 2/3 anterior septum interventricular dan bagian yang berdekatan dari dinding anterior ventrikel kiri. Lalu ada arterial coronar circumflex yang masuk darah ke bagian lateral dan posterior ventrikel kiri. Eh, Lalu selanjutnya adalah arteri ventrikel kanan, koroner kanan. Nah, cabang-cabang dari arteri koroner kanan ini mensuplai ventrikel kanan, atrium kanan, dan dinding arterial inferior ventrikel kiri. Lalu arteri dan vena koroner mengalir di permukaan jantung. Sebagian besar vena koroner menjadi sinus koroner yang mengalir di alur atrioventrikular posterior kiri dan memuara ke atrium kanan. Vena lainnya yang disebut lesbian bermuara langsung ke ruangan tempat jantung. Bisa dilihat pada gambar yang saya sudah beri, yang ada pada ini, pada slide. Baik, sekarang kita akan langsung bahas tentang apa sih itu gagal jantung, teman-teman. Jadi, sesuai itu gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, pada gagal jantung, kemampuan jantung untuk mengisi atau memompa darah menurun, sehingga pasokan darah oksigen ke jaringan tubuh berkurang. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gejala sesak napas, kelelahan, bengkak, dan tungkai pada edema. Ada berapa tipe gagal jantung? Lain ada tiga, yaitu gagal jantung sistolik. Ini terjadi ketika jantung tidak bisa membawa darah dengan cukup kuat karena otot jantung melemah. Lalu ada gagal jantung diastolik. Ini terjadi ketika jantung tidak dapat mengisi darah dengan baik karena dinding jantung menjadi kaku. Lalu ada gagal jantung di kanan dan kiri. Gagal jantung terdapat terjadi di sisi kanan, di sisi kiri, atau keduanya. Nah, pada gagal jantung kanan sering menyebabkan edema perifer dan sementara gagal jantung kiri lebih sering menyebabkan sesak napas karena penumpukan cairan di paru-paru. Mohon maaf dikarenakan ada kendala jaringan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab gagal jantung. Untuk gagal jantung sendiri ada tiga, yaitu ada PJK, penyakit jantung koroner. Ini disebabkan oleh penyimpinan arteri koroner akibat penumpukan plak, aterosklenosis yang mengurai suplai darah ke otot dan dapat menyebabkan infark miokard atau serangan jantung. Kerusakan otot jantung ini dapat melemahkan kemampuan jantung dari orang darah. Jadi karena jantung ini tidak bisa memompa darah untuk seluruh tubuh, makanya terjadilah gagal jantung dari penyakit jantung koroner tersebut. Lalu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini itu memaksa jantung itu lebih bekerja lebih keras untuk pompa darah. Nah, lama kelamaan
Ini bisa ada penebalan dan pengerasan otot pada jantung. Nah, ini bisa mengurangi efisiensi jantung dan meningkatkan risiko gagal jantung. Jadi teman-teman di jantung itu ada otot-ototnya. Jadi otot itu elastis. Jadi jika tebal itu malah mengurangi dari sesi kerja jantung sendiri. Lalu ada penyakit katup jantung yang sudah saya jelaskan tentang katup tadi, yaitu ada kelainan pada katup jantung baik bawaan yang berkembang akibat infeksi. Misalnya endokarditis atau rematik dapat menyebabkan mengalirnya tidak normal melalui jantung, yaitu akhirnya membebani jantung. Nah, tadi kan si katup itu eh, untuk satu aliran saja, tidak dua aliran. Jadi jadi akhirnya karena tidak normal, akhirnya mungkin bisa saja jadi dua aliran sehingga itu membebani jantung. Selanjutnya adalah gejala gagal jantung di kiri dan kanan. Apa sih gejala gagal jantung dan kiri? Nah, itu berbeda ya teman-teman. Seperti yang saya sudah ada highlight tadi sedikit, gejala umumnya adalah yang untuk yang kanan adalah ada kenaikan berat badan secara tiba-tiba terutama di anggota tubuh. Ada gejala lainnya itu sesak napas ketika berbaring, bahkan ketika berbaring atau berolahraga. Ada batuk, mengih, wheezing, kepala terasa pusing, tubuh terasa lemas, rasa ingin buang air kecil meningkat, rasa makan berkurang dan sering merasa mual. Dan gagal jantung kiri umumnya adalah sesak napas atau dan kelelahan. Lalu sesak napas saat berjalan atau membungkuk, atau bangun sesak napas atau tidak dapat berani terlentang di malam hari. Atau ada edema pada pergelangan kaki, tungkai, dan perut. Selanjutnya, saya akan bahas tentang patofisiologi gagal jantung. Nah, untuk patofisiologi jantung sendiri, eh, ini merupakan ketika jantung yang diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium. Hal ini tersebut akan menyebabkan menurunnya curah jantung. Bila jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap memompa darah secara adekuat. Bila mekanisme tersebut secara maksimal digunakan dan curah jantung normal tidak terpenuhi, maka setelah itu akan timbul gejala jantung. Ada tiga mekanisme pada gagal jantung tersebut yang dapat dilihat dalam respon kosmetasik, itu ada meningkatnya aktivitas adrenerginik simpatis, lalu meningkatnya beban awal akibat sistem renin, angiotensin aldosteron atau disebut REAAS, dan hipertrofi ventrikal. Nah, murni volume sekuncup pada gagal jantung itu akan menyebabkan respons simpatis komentarik. Hal ini akan merangsang pengeluaran katekokamin dan dari saraf-saraf adrenerginik jantung dan medula adrenal. Jenut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu juga terjadi vasokonstriksi arteri peripheral untuk menstabilkan tekanan arteri dan distribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak. Aktivasi sistem renin angiotensin ini akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal. Lalu meningkatnya lalu meningkatkan volume ventrikel dan regangan serabut. Peningkatan bal ini akan menambah kontraksi miokardium sesuai dengan mekanisme yang akan saya jelaskan tentang Frank Starlin. Nah, apa sih ada tiga mekanisme dari gagal jantung sendiri. Yang pertama itu adalah hukum Frank Starlin. Bisa lihat pada highlight menurut hukum Frank Starlin. Jadi untuk mekanisme Frank Starlin atau hukum Starlin itu memungkinkan jantung yang dikenal juga sebagai hukum Starling menggambarkan hubungan antara struk volume dan volume diastolik akhir. Dari hukum ini menyatakan bahwa struk volume jantung meningkat sebagai respon terhadap peningkatan volume darah di ventrikel. Ketika semua faktor lain tetap konstan, volume darah itu mengalir lebih besar ke ventrikel dan meregangkan otot jantung dan menyebabkan kekuatan kontraksi. Mekanisme dengan multifunksional ini
Mungkin kan curian jantung disinkronkan dengan aliran balik vena, suplai darah arteri, dan panjang humoral. Tanpa bergantung pada regulasi yang membuatnya ada perubahan. Lalu pada kurva ini digambar mengilustrasikan tentang hukum Frank-Faldin. Nah, sumbu Y mengabarkan volume, stroke work, atau cardiac output. Sumbu X mengabarkan volume akhir diastolik, tekanan atrium, atau tekanan kapil paru. Nah, ketiga kurva ini mengabarkan bahwa pergeseran sepanjang garis yang sama menunjukkan perubahan preload. Sementara dari satu garis ke satu garis lainnya menunjukkan perubahan afterload dan kontraktil kontraktivitas. Lalu peningkatan volume darah akan menyebabkan pergeseran sepanjang garis ke kanan yang meningkatkan volume akhir diastolik ventricular atau bisa disebut dalam sumbu X, dan karena itu juga meningkatkan stroke volume di sumbu Y. Baik, selanjutnya ada mekanisme yang kedua yaitu gangguan neurohormonal. Apa sih gangguan neurohormonal itu, teman-teman? Jadi, pada gangguan hormonal itu ada transmutasi neuronal, itu ada sistem saraf simpatis, ada sistem renin angiotensin aldosteron dan antidiuretik hormon. Nah, pada keadaan penurunan karbon dioksida, mekanisme ini akan meningkatkan resistensi dari sistem sel untuk mempertahankan berfungsi ke organ vital. Jadi, BP itu karbon dioksida dikali SFR untuk menghasilkan BP-nya ada berapa. Nah, peningkatan aktivitas simpatis atau simpatis salah merupakan mekanisme paling awal untuk mempertahankan curah jantung. Katil kami menyebabkan kontraksi otot jantung yang lebih kuat atau efek interaktif positif dan peningkatan denyut jantung. Sistem saraf simpatis juga berperan dalam aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron, ALA yang bersifat mempertahankan volume darah yang bersirkulasi dan mempertahankan tekanan darah. Selanjutnya, ada mekanisme yang ketiga, yaitu remodeling hipertrofi ventricle. Bisa dilihat pada slide, ada sebuah matriks. Nih, ada polanya, yaitu polanya itu tergantung beban dari ventricle atau volume overload atau overload. Awalnya, hipertrofi dan remodeling ini bertujuan untuk mengalami wall stress untuk mempertahankan kontraktilitas. Namun akhirnya dapat menyebabkan defibrasi jika fungsi ventricle itu semakin menurun. Pada volume overload, dilatasi di ruangan jantung, ada sintetis sarkomar dalam seri yang menyebabkan miosit hipertrofi eccentric. Pada pressure overload, sintesis sarkomar dalam paralel itu menebal, sehingga menyebabkan hipertrofi konsentrik. Baik, itu sudah dari tiga dari mekanisme dari gagal jantung. Selanjutnya kita akan masuk kepada paten ductus arteriosus. Apa sih paten ductus arteriosus ini? Jadi untuk paten ductus arteriosus ini adalah struktur faktor yang menyebabkan dua arteri yang mengarah dari jantung yang menghubungkan aorta descendens proxima ke arteri pulmonalis di dekat asal kiri. Ini adalah komponen penting dalam sirkulasi jantung dan dalam janin. Nah, untuk bisa dilihat pada gambar, itu adalah yang mana yang normal, yang mana yang tidak. Jadi ada yang bermasalah pada gangguan aortanya di aorta descendens bisa dilihat. Nah, ini menyebabkan sirkulasi yang mengarahkan ke jantung paru-paru
itu dijepit sehingga resistasi di dasar pembuluh darah paru itu berkurang dan paru-paru yang menjadi sumber oksigenasi dengan keras. Nah, selanjutnya, ini adalah ada tipe-tipenya. Bisa lihat pada ilustrasi gambar ada duktus yang tipe A atau kerucut dengan ampula rota yang jelas dan penyempitan di dekat ujung arteri pulmonalis. Duktus tipe B atau jendela atau window dengan panjang pendek dan penyempitan di antara ujung PA-nya lebar. Duktus tipe C atau tubular ada tanpa penyempitan di ujung aorta atau pulmonalis. Ada ductus tipe D, sakular dengan ujung aorta dan pulmonalis menyempit dan bagian tengah yang lebar. Ada ductus tipe E, yaitu manjang yang sempit dengan ujung pulmonalis yang menyempit. Dan ductus tipe F, atau janin. Dan ini banyak ditemukan pada bayi prematur dan panjang, lebar, serta berkelok-kelok. Nah, untuk apa sih AO itu? AO itu menyebabkan aorta. Nah, ini merupakan eh, untuk pemeriksaan fisiknya atau pemeriksaan-pemeriksaan untuk diagnostik. Untuk diagnostik pemeriksaan fisik didapatkan bahwa bising diastolik continuum, mesin impuls elf menonjol, tak kerja tak ya, dipsesi abdomen, hipertensi, predilosi dan prognostik. Artinya untuk istilahnya sianusis diferensiasi, jaringan terkilir, murmur diastolik, descendo, frekuensi tinggi, histolik, edema perifer. Jadi ada untuk diagnostik Anda bisa dilakukan pemeriksaan fisik, radiografi dada, ada EKG, ekokardiogram, ada juga ekokardiogram, CT scan, pencitraan magnetik, kateterisasi jantung, steriloskopi inframerah dekat jantung, dan penanda jika nilai tidak jelas atau bukti tidak cukup untuk mendukung dan maka penanda biologis. Penanda biologis ini yang menjadi diagnostik yang tidak dapat dilakukan dalam PDA, tapi dapat dilakukan dalam kondisi pengaturan perioperatif. Ini bukan bisa dilakukan darurat untuk penanda dari penanda biologis tersebut untuk menentukan diagnostik dari ductus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tetralogi Fallot. Apa sih tetralogi Fallot itu? Tetralogi Fallot atau yang bisa disebut tetral UJ of Fallot adalah kondisi jantung langka yang sudah ada sejak lahir. Artinya kondisi ini memerlukan kelainan jantung bawaan. Bayi yang lahir dengan kondisi ini memiliki empat masalah jantung berbeda. Nah, ini masalah jantung ini memengaruhi struktur jantung yang menyebabkan aliran darah yang berubah melalui jantung dan ke seluruh tubuh. Biasanya bayi dengan tetralogi Fallot seringkali memiliki warna kulit biru atau abu-abu karena eh, kadar oksigennya rendah. Nah, apa sih penyebab dari tetralogi Fallot ini? Ada empat teman-teman. Yang pertama adalah eh, penyempitan katup antara jantung dari paru-paru yang disebut sinusus katup paru. Lalu yang kedua adalah lubang di antara bilik jantung bawah yang disebut defect septum ventricle. Lalu ada pergeseran arteri utama tubuh, lalu ada penebalan jantung bawaan yang disebut hipotensi ventrikel kanan. Nah, kita akan bahas yang pertama, penyempitan katup antara jantung dan paru-paru yang disebut sinus paru-paru. Kondisi ini mengurangi aliran darah dari jantung ke paru-paru. Penyempitan mungkin hanya melibatkan katup atau biasa terjadi di antara lebih dari satu katup sepanjang jalur antara jalur jantung dan paru-paru. Terkadang katup tersebut tidak terbentuk. Sebaliknya, eh,
Ada selembar jaringan padat yang menghalangi aliran darah dari sisi kanan jantung. Nah, ini disebut atresia paru. Lalu ada lubang di antara bilik jantung bagian bawah yang disebut defect septum ventricle. Defect septum ventricle ini mengubah aliran darah melalui jantung dan paru-paru. Darah yang miskin oksigen di balik kanan bawah bercampur dengan darah yang kaya oksigen di bilik kiri jantung. Nah, jantung ini harus bekerja lebih keras, teman-teman, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada pergeseran arteri utama tubuh. Arteri utama tubuh disebut aorta. Biasanya melekat pada jantung kiri bawah. Pada tragedi Fallot, aorta berada di tempat yang salah. Nah, aorta ini bergeser ke kanan dari tempat yang seharusnya dan terletak tepat di atas lubang dinding paru-paru. Hal ini mengubah cara darah mengalir dari aorta ke paru-paru. Nah, seperti yang saya bilang, untuk 4, penambahan ruang jantung kanan bawah yang disebut interventrikel kanan. Nah, jika jantung jantung itu harus bekerja keras, teman-teman, jika dinding dorongan jantung kanan bawah menjadi tebal. Nah, itu menyebabkan jantung menjadi lemah dan akhirnya bisa gagal berfungsi. Nah, gejala tetralogi Fallot itu ada sudah saya highlight pada pertama tadi. Ada bisa meliputi warna kulit biru atau abu-abu, ada sesak napas dan napas cepat, terutama saat makan atau berolahraga. Nah, itu kesulitan menambah berat badan, mudah lelah saat bermain atau berolahraga, mudah marah atau sifat lekas marah, menangis dalam jangka waktu lama, dan bisa juga pingsan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ventricular atau atrial defect. Apa sih ventricle atau atrial septal defect ini, teman-teman? Nah, itu ini kalau dibilang kalau dibilang itu merupakan yang paling simpel, yang paling simpel, paling umum dari gagal jantung bawaan. Nah, catat septum catat septum atrium dan ventrikular adalah ada lubang pada dinding septa. Nah, untuk septum atrium itu atau ESD itu terletak di antara ruang atas jantung atau atrium yang menerima darah dari tubuh. Dan untuk catat septum ventricle atau VSD, ventricle septum defect, terletak di antara ruang bawah ventricle yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ah, Nah, untuk secara umum adalah defek septum adalah lubang pada dinding se- yang dinding atau septum yang memecahkan jantung menjadi sisi kiri dan kanan. Defek septum atrium terletak di antara ruang atas jantung. Defek septum ventricle terletak di antara ruang bawah ventricle. Pada kondisi ini, bagian darah yang mengandung oksigen yang dimaksudkan untuk keluar melalui konsleting. Darah tersebut dikembalikan paru-paru alih-alih ke seluruh tubuh. Jadi yang awalnya itu untuk dilahirkan ke seluruh tubuh, jadi tubuh itu kekurangan oksigen, teman-teman. Akhirnya dikembalikan ke paru-paru yang menyebabkan konslet. Nah, apa sih gejala dari eh, septum atrium atau ventrikular ini? Untuk septum atrium ini, defek septum atrium biasanya bayi dan anak-anak dengan septum atrium biasanya tidak mengeluhkan gejala. Kadang-kadang anak dengan septum atrium bertambah berat badannya lebih lambat dari rata-rata. Namun pada masa dewasa atau baya, defek septum atrium tidak obati, terutama berukuran besar, dapat menyebabkan intraosi latihan, kelelahan, palpitasi, masalah irama jantung. Kalau di EKG itu ada atrial flutter dan atrial fibrillation, stroke, atau hipertensi di paru-paru atau pulmonary hypertension. Bahkan defek septum ini yang lebih kecil dapat menjadi lebih serius. Jadi itu makin ditumpuk-tumpuk menjadi besar dan sering berjalan waktu.
karena kiri jantung ini menegang, mendorong lebih banyak darah melalui lubang dan kembali ke paru-paru. Nah, untuk defek septum ventrikal ini, untuk gejalanya itu bervariasi dari lubang yang kecil menyebabkan itu biasanya pada bayi yang berusia antara 4 dan 8 minggu. Dan ada pernafasan cepat, kesulitan makan, beringat saat makan, dan pertambahan berat badan yang lambat. Nah, ini juga gejala-gejala yang saya bilang ini juga merupakan pada gagal jantung. Sudah dibilang, sudah saya highlight tadi pada saat bahas pada gagal jantung. Nah, sekian dari saya, Jonas Lubeng Ginting. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton, serta dokter yang memeriksa tugas presentasi saya. Sekian dari saya, Jonas Lubeng Ginting. Terima kasih.